senang sekali hari Minggu ini kita bisa bertemu dengan adik-adik dan kita akan menyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Dan supaya kita semuanya semangat, kita akan memuji Tuhan sambil bermain. Kita akan bermain Bapak Abraham. Permainannya simple, tinggal adik-adik di rumah ikutin apa yang Kak Abel minta, oke? Siap? Sekarang semuanya jalan di tempat. Hop, 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 hop. Siap ya? 1, 2, 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Ayo angkat tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Angkat tangan kanan dan tangan kiri. Siap. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai, come on, banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari semakin seru lagi. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai, ayo, banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Ayo semua kita lompat. Yeay. Wah, seru sekali ya. Wah, sekarang sepertinya adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah, supaya semakin seru, kalian siap? Kalian semua siap? 1, 2, 3. Hop. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jelikan mataku. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jelikan mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan, oh. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jelikan mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Yesus, tak pernah kau tak bisa gagal. Engkau sempurna, Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan, oh, oh.
untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Sama-sama pujikan. Hey Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Yesus, tak pernah kau bisa gagal. Engkau sempurna Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Wah, adik-adik, setelah kita menari untuk Tuhan, kini saatnya kita menyembah Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan bersama. Amin. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Mari angkat suaramu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sama-sama kita pujikan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari kita angkat tangan kita pujikan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami punya kesempatan untuk kami beribadah kepadamu. Kami punya kesempatan untuk mengingat kembali betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Sehingga Engkau rela
mengirimkan anak-Mu Yesus untuk menebus hidup kami. Dan hidup kami sekarang bebas dari dosa. Biarlah hidup kami saat-saat ini dan kedepannya Tuhan selalu mengingat akan ini. Sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir untuk menjalani apa yang ada di depan kami. Tetapi kami menjalani semuanya ini dengan sukacita dan damai sejahtera hanya daripada-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bisa kami aplikasikan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dapat menguatkan kami, dapat menjadi sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, selamat datang di kebun kami. Halo Kak Abel, halo Kak Willy. Hari ini Kak Budi lagi mempersiapkan untuk memindahkan tanaman tomat dari pot kecil mau dimasukin ke dalam tanah-tanah ini. Kak Budi manggil temennya Kak Budi ya, Kak Vena. Hai Kak Budi. Halo, nah ini adik-adik. Dari pot kecil mau dipindahin ke tanah ini. Kak Vena bantu jelasin dong kenapa harus dipindahin. Oke, memang kadang sulit bagi tanaman yang baru tumbuh untuk bersaing mendapatkan air dan makanan dengan tanaman lain. Itu sebabnya aku sering menanam tanaman itu di pot sebelum memindahkannya ke dalam tanah. Suka mempelajari bagaimana tanaman itu tumbuh dan apa yang membuatnya bertumbuh lebih cepat. Aku Kak Budi sedang belajar cara tanaman itu berkembang biak dan bertambah banyak. Satu tanaman itu bisa menghasilkan banyak biji. Lalu masing-masing biji itu bisa jadi satu tanaman dan menghasilkan banyak biji lagi. Wah, keren ya. Wah, luar biasa. Kak Vena, Kak Budi nih jadi ingat ceritanya soal Abraham. Bagaimana Allah itu memakai Abraham sebagai benih untuk menjadi sebuah bangsa yang sangat besar. Kak Vena mau dengar nggak ceritanya? Mau dong. Kak Abel, mau dengar nggak ceritanya? Kak Willy mau dengar nggak ceritanya? Sini. Adik-adik mau dengar nggak ceritanya? Sama-sama ya, kita dengar ceritanya soal Abraham. Adik-adik, Alkitab adalah firman Allah. Semua yang Allah katakan adalah benar. Dan semua firman dalam Alkitab adalah benar. Dan kisah hari ini akan diambil dari kitab pertama dalam Alkitab yang dinamakan Kitab Kejadian. Sama-sama kita buka dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 7. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan darimu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Adik-adik, kita perlu ingat bahwa semua kisah di Alkitab adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yaitu tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa lewat anaknya Yesus. Saat kita belajar tentang kisah Abraham, kita akan melihat ada beberapa kejadian yang aneh menurut standar masa sekarang.
Jadi, saat kalian mendengarkan, tanyakan pertanyaan ini. Mengapa kita bisa mempercayai Allah? Kak Budi akan memberikan jawabannya setelah kita menyelesaikan kisah yang akan kita bahas berikut ini. Kalian sudah belajar beberapa kisah Alkitab yang terjadi sebelum masa Abraham. Apakah adik-adik ingat? Pernah belajar tentang Nuh? Nah, Abraham adalah salah satu keturunan dari Nuh. Keturunan adalah anggota keluarga yang ada setelah kalian. Jadi, anak, cucu, cicit, semua adalah keturunan dari seseorang. Nah, kalau kita sudah jelas, sekarang mari kita belajar tentang Abraham. Jadi, dahulu kala ada seorang bapak namanya Abram yang hidup bersama istrinya Sarai. Mereka ini hidup di sebuah negeri bersama dengan sanak saudara mereka dan teman-teman mereka. Satu hari, sesuatu yang sangat membahagiakan terjadi pada Abram. Allah memilih Abram. Dari semua orang yang ada di dunia ini, Allah milih Abram dan berjanji untuk memberkati dia, dan Abram tidak perlu melakukan apa-apa untuk menerima semua janji Tuhan. Janji yang spesial ini disebut dengan covenant. Jadi ada 3 janji Allah kepada Abram. Janji yang pertama, keluarga yang sangat besar. Janji yang kedua, Allah akan memberikan negeri sebagai tempat tinggal untuk keluarga Abram. Dan yang ketiga, janjinya berupa berkat dari Tuhan Allah kita. Lalu Allah menyuruh Abram untuk pindah ke suatu tempat yang Abram bahkan nggak pernah tahu. Allah berjanji bahwa Abram akan mempunyai banyak keturunan. Itu artinya Abram akan punya anak, punya cucu, punya cicit. Begitu banyak keluarga yang akan terlahir dari keturunan Abram, sehingga mereka tuh akan menjadi sebuah bangsa yang sangat besar. Tuhan akan memberikan mereka sebuah negeri untuk mereka tinggali. Dan semua orang akan tahu siapa itu Abram. Saat itu Abram udah tua, tapi dia belajar untuk taat kepada Allah. Dia dan istrinya belum punya anak loh. Jadi mereka masih hidupnya cuma berdua gitu. Abram nggak tahu bagaimana cara Allah bisa memberikan dia keluarga yang besar. Karena anak aja dia nggak punya. Tapi Abram percaya bahwa Allah pasti menepati janjinya. Pertanyaannya buat adik-adik nih, mengapa kita bisa mempercayai Allah? Coba adik-adik mikir, kenapa adik-adik bisa mempercayai Allah? Kalau dari Kak Budi, kita bisa mempercayai Allah karena kita tahu Allah itu setia dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita. Jadi kembali ke cerita Abram, beberapa waktu kemudian Allah berkata kepada Abram, "Jangan takut, karena akulah tempatmu berlindung, dan aku akan memberikanmu hadiah yang besar." Abram kemudian berkata kepada Allah, Tuhan, tidak ada hadiah yang membuatku bahagia, karena aku nggak punya anak. Maka Allah membawa Abram keluar dan berkata, Lihatlah ke langit dan coba hitung jumlah bintang-bintang. Kalau kamu bisa, sebanyak itulah keturunanmu nanti. Nah Kak Budi mau nanya nih, adik-adik waktu malam-malam pernah nggak keluar terus lihat ke atas, terus coba ngitung bintang? Ada yang pernah? Ada yang bisa ngitung bintang? Nggak bisa. Karena bintang itu begitu banyak. Nah itu janji Allah kepada Abram bahwa keluarganya akan seperti bintang-bintang di langit. Kemudian Abram dan istrinya tuh sudah menjadi semakin lebih tua lagi. Mereka mikir, bagaimana ya bisa punya anak? Bagaimana ya bisa punya bayi? Kalau secara manusia nggak mungkin. Tapi
Tapi Abraham percaya bahwa hal itu pasti akan terjadi karena Allah telah menjanjikannya kepada Abraham. Allah senang melihat iman percaya Abraham kepada Allah. Allah telah membawa Abraham meninggalkan negeri asalnya. Sekarang Allah juga berjanji Dia akan memberikan Abraham negeri yang baru untuk ditinggali sama mereka. Karena itu Allah mengadakan upacara khusus sebagai tanda bahwa Dia pasti akan menepati janjinya. Allah menyuruh Abraham membawa 5 jenis binatang. 1, seekor sapi. 2, seekor kambing. Yang ketiga, seekor domba jantan. Yang keempat, seekor burung tekukur. Dan yang kelima, seekor burung merpati. Abraham menaati perintah Allah dan membawa kelima jenis binatang ini untuk dikorbankan. Lalu ketika matahari tenggelam, Abraham mengantuk dan tertidur. Tapi saat matahari terbenam dan hari jadi gelap, muncullah perapian yang menyala dan menjadi obor, yang melambangkan Allah lewat di antara binatang-binatang itu. Allah menunjukkan bahwa Allah akan menepati semua janjinya kepada Abraham, tanpa Abraham harus melakukan apapun juga. Padahal kalau kita ingat di masa itu, bila ada 2 orang yang membuat covenant atau perjanjian, mereka akan berjalan bersama-sama di antara binatang-binatang tersebut yang mau dijadikan korban dengan membuat perapian yang menyala dan obor lewat di antara binatang-binatang itu. Sementara yang terjadi dalam kehidupan Abraham nggak ikut berjalan. Allah yang berjalan sendiri. Allah menunjukkan bahwa hanya Dialah saja yang bisa mengenapi perjanjian yang spesial itu. Kak Budi mau nanya lagi. Mengapa Kak Budi dan juga mengapa adik-adik semua bisa mempercayai Allah? Kita bisa mempercayai Allah karena Allah itu setia dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya dan kebaikan kita semua. Tahun demi tahun dilewatin sama Abraham sampai dia berumur 99 tahun. Dan adik-adik tahu nggak? Dia masih belum memiliki anak yang dijanjikan oleh Allah. Ingat nggak tadi saat kita baca di Kejadian 17 ayat 1-7, kenapa kok namanya berganti dari Abraham menjadi Abraham? Nah, sini Kak Budi mau bilang, tetap Allah itu tidak melupakan janjinya kepada Abraham. Dan Allah berkata sekali lagi kepada Abraham, "Aku akan menggantikan namamu dari Abram menjadi Abraham. Nama itu aku berikan karena aku memberi engkau banyak anak, cucu, dan cicit. Mereka akan menjadi sangat banyak. Mereka akan menjadi banyak bangsa dan beberapa akan menjadi raja. Allah akan memberi mereka negeri untuk tempat tinggal mereka. Dan Allah akan jadi Allah mereka. Dan janjinya Allah tidak akan pernah gagal. Allah berjanji untuk memberkati seluruh dunia melalui Abraham. Tapi bagaimana Abraham bisa mempunyai keluarga besar kalau satu anak aja dia nggak punya? Adik-adik tahu nggak? Allah punya rencana yang sangat besar. Allah berjanji akan memberikan anak laki-laki kepada Abraham dan istrinya Sarah. Dan adik-adik harus tahu, Allah selalu menepati janjinya. Allah menjanjikan keluarga yang besar, tapi Abraham dan istrinya Sarah menjadi semakin tua, lebih tua lagi, dan masih belum punya anak. Abraham kemudian bergumul untuk mempercayai Allah
tapi Allah terus menolong Abraham untuk dia bisa tetap terus percaya kepada Allah. Kak Budi mau nanya lagi, kenapa kita bisa mempercayai Allah? Karena kita tahu Allah itu setia. Pada akhirnya, Abraham dan Sarah mempunyai satu anak laki-laki dan namanya adalah Ishak. Lalu dari Ishak punya dua anak laki-laki. Dan dari dua anak laki-laki itu punya lagi anak yang banyak. Dan mereka punya anak lagi yang banyak. Bertahun-tahun kemudian seorang dari keturunan Abraham lahir dari seorang wanita yang bernama Maria. Maria menyelimuti bayi ini dengan kain lampin dan menaruhnya di palungan. Nama bayi ini adalah Yesus. Dalam hidup kita, kadang kita juga sulit mempercayai Allah saat kita nggak ngerti sama sekali apa rencana Allah dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita harus pindah sekolah, kan susah karena harus punya teman baru lagi, ninggalin sekolah yang lama, dan kita nggak ngerti, aduh Tuhan kenapa sih kok aku harus pindah sekolah gitu. Atau kita harus pindah tempat tinggal, mungkin karena papa pindah kerjaan, atau karena mama memang harus pindah kerjaan. Terus kita harus cari teman lagi, cari teman sama tetangga, cari teman di lingkungan rumah kita, dan kita kayak, Tuhan aku nggak mau pindah. Kenapa? Aku nggak ngerti Tuhan kenapa aku harus pindah tempat tinggal. Ataupun kadang saat kita berdoa, kita minta sesuatu, tapi kita nggak pernah menemukan jawabannya. Dan membuat kita susah mempercayai Tuhan kita. Tapi adik-adik harus tahu bahwa Allah akan selalu menolong kita agar kita tetap terus percaya kepada Dia. Karena Dia setia. Dan Dia melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya dan juga untuk kebaikan kita. Allah berjanji untuk memberkati semua orang di dunia melalui Abraham. Itu Allah lakukan dengan mengirim Yesus dari rumahnya di surga untuk lahir di bumi sebagai bagian dari keluarga Abraham. Tuhan memberkati semua orang di bumi melalui Yesus karena Yesus menyelamatkan kita, semua manusia, dari dosa-dosa kita. Melalui Yesus, Kak Budi, dan juga adik-adik semua yang lagi lihat ini sekarang diberkati karena Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita semua mati dalam dosa, tapi Yesus menanggung hukuman dosa yang harusnya kita terima. Ketika kita percaya kepada Yesus, Allah memberikan kita hidup baru dan mengampuni dosa kita. Sama-sama ya, sekarang kita ngambil Alkitab, kita mau baca dari Galatia 3 ayat 29. Udah dibuka? Sama-sama kita baca. Kamu adalah milik Kristus, jadi kamu adalah keturunan Abraham. Kamu menerima semua berkat Allah karena janji yang dibuat Allah kepada Abraham. Allah berjanji memberkati seluruh dunia melalui Abraham. Dan janjinya itu Dia lakukan dengan mengutus Yesus datang ke dunia. Ayat kunci yang kita baca mengatakan, ketika kita percaya kepada Yesus, kita juga bagian dari keluarga Abraham. Kita semua sudah menerima berkat yang sangat besar. Bukan mainan loh. Bukan nilai yang bagus, bukan sekolah yang bagus, bukan makanan yang enak, bukan. Tapi berkat yang sangat besar, yang terbesar yang kita semua sudah terima, yaitu kita bisa mengenal
dan mengasihi Yesus. Dan sekarang kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya Kak Budi jadi berkat untuk orang lain? Caranya dengan kita menunjukkan kasih kepada teman-teman kita yang kita temui, kepada orang-orang yang kita temui, kepada keluarga-keluarga yang kita temui, dan menceritakan Yesus kepada mereka. Sama-sama sekarang Kak Budi ingin kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau memilih kami untuk menjadi bagian daripada keluarga-Mu Tuhan. Bahwa kami juga menjadi salah satu keturunan-keturunan dari Abraham. Kami juga mengucap syukur bahwa Yesus telah memberikan kami berkat hadiah yang terbesar, terindah, yaitu keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami dengan menebus semua dosa-dosa kami. Ajar kami juga Tuhan untuk bisa menyebarkan berita kasih ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Nah, sekarang ayat hafalannya masih ingat nggak dari mana? Ayub 42 ayat 2. Masih ingat? Sama-sama kita baca ya. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, Ayub 42 ayat 2. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. And now we will read in English. It's from Job 42 verse 2. You can do all things. No plans of yours can be ruined. Once more, Job 42 verse 2. You can do all things. No plan of yours can be ruined. Kak Budi mau ingatkan lagi. Masih ingat? 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Dan yang keempat, membaca Alkitab. That's all for now and see you next week. God bless you.